Madu untuk COVID? Beneran bisa apa bisa-bisaan nih? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang penggunaan madu yang selama pandemi ini digadang-gadang bisa untuk membantu sistem imun kita untuk melawan COVID. Emangnya beneran bisa nih? Stay tune ya, saya akan coba ceritain latar belakangnya. Nah, sebelum mulai video ini, Millennials tolong ingat-ingat dulu, kita ada dua istilah. Ada probiotik, yaitu adalah bakteri yang baik untuk usus kita, yang ada di usus kita, dan ada prebiotik, yaitu makanan yang baik untuk si probiotik, si bakteri-bakteri ini. Oke, probiotik, prebiotik. Nah, jangan lupa kalau antibodi kita selain bisa ditingkatkan dengan menggunakan vaksinasi, ternyata antibodi kita itu juga dipengaruhi oleh kondisi probiotik dan prebiotik yang ada di dalam usus kita. Nah, banyak banget yang penelitian yang sudah terjadi saat ini, kalau jika kita terkena penyakit di paru, misalnya kita kena COVID, atau kita kena asma, kita kena penyakit paru kronis, kanker paru, itu bisa menurunkan kadar probiotik, bakteri yang baik tadi itu, di dalam usus kita. Kalau probiotiknya turun, maka sistem imun kita juga bisa turun. Nah, sekarang kita mesti pinter-pinter nih gimana caranya bisa menjaga si probiotik itu. Yang pasti ya udah jangan sampai kena penyakit paru. Yang kedua adalah dengan memberikan makanan yang baik untuk si ususnya itu, yang si prebiotiknya ini. Dan prebiotiknya yang bisa kita berikan salah satunya adalah dengan menggunakan madu. Yes, madu. Pertanyaannya, madu yang mana? Karena madu tuh ada banyak banget, dan ada banyak banget orang-orang tuh yang WhatsAppin madu ini, madu itu, dibandingin sama madu yang dijual di minimarket, ada juga madu yang mahal banget. Nah, sekarang pertanyaannya itu, yang terbaik itu madu yang mana? Basically, sebenarnya kita untuk mencari madu yang ada di pasaran, kalau misalnya harganya terlalu murah, kita juga nggak bisa yakin itu 100% madu. Karena banyak banget madu-madu yang sekarang ini dicampur dengan menggunakan sirup, pemanis, sirup gula, ada yang sirup jagung, dan lain-lain, itu banyak banget ceritanya. Kalau misalnya kita mau mendapatkan madu dengan level yang paling tinggi kemurniannya, itu bisa didapatkan salah satunya adalah dengan menggunakan madu manuka. Yes, madu manuka ini sebetulnya sudah ada lama banget, udah dari tahun 1830-an. Dan madu manuka ini spesifik dihasilkan hanya di New Zealand. Oke, kenapa madu manuka ini dia sangat bisa dibilang yang kadar kemurniannya paling tinggi? Karena madu manuka ini sendiri dia harus ditunggu, harus bisa dipanen itu dari madunya sendiri, dari bunganya sendiri yang hanya mekar itu 2-6 minggu dalam waktu 1 tahun. Plus bunganya itu sendiri adanya di pegunungan yang sulit sekali dijangkau oleh manusia. Jadi kebanyakan sarang lebahnya itu adanya di pegunungan yang harus transportasinya itu dengan menggunakan helikopter. Jujur, pada saat saya siapin video ini, saya juga baru melakukan research yang lebih dalam, jadi saya baru tahu ternyata si madu manuka ini dibikinnya ribet banget, susah banget, dan butuh persiapan dan sumber daya yang sangat besar supaya akhirnya dia bisa mendapatkan madu manuka yang bisa kita lihat di mana-mana. Dan pada saat saya melakukan deep research untuk madu manuka ini, saya ketemu yang namanya Comvita. Surprisingly, dia sudah ada dari tahun 1974 dan punya 40.000 sarang lebah di New Zealand. Dan saya bawel banget, saya tanya banyak banget, saya minta researchnya, saya minta jurnal penelitiannya, supaya yang saya omongin ini memang benar-benar ada evidence base-nya. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal ketemu cerita ini di website lalu saya langsung ngomongin, nggak seperti itu. Nah, saya lanjut sedikit ya, Millennials stay tune, karena nanti di akhir video ini saya akan kasih first reaction
Yang nanti akan saya cobain madu manukanya Comvita ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Apa sih bedanya sama madu-madu lain yang udah pernah saya cobain? Saya lanjut lagi. Madu sebenarnya ya gula gitu. Seperti yang tadi saya sebutin di awal, kalau banyak banget madu yang nggak bener-bener murni. Banyak banget madu yang sebenarnya dicampur dengan menggunakan sirup ataupun pemanis yang akhirnya malah tidak memberikan efek madu yang seharusnya. Nah, tapi kalau di madu manuka ini, di mana madunya sendiri, bunganya sendiri juga mekarnya hanya 2-6 minggu dalam waktu 1 tahun, lebahnya juga cuma lebah itu doang yang bisa ngambil. Jadi kemungkinan untuk terjadi rekayasa dalam pembentukan madu manuka ini tuh akan sangat kecil atau bahkan tidak ada. Jadi makanya saya bisa bilang kalau madu manuka ini adalah madu dengan kadar yang paling murni yang ada. Oke. Dan walaupun madu manuka ini juga sebagian besar isinya gula, tapi dia itu juga punya kandungan-kandungan lain loh yang sifatnya itu malah akan membantu bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Oke, seperti misalnya ada oligosakarida. Oligosakarida ini yang bisa menjadi makanan tambahan untuk probiotik bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Lalu ada kandungan hidrogen peroksida, ada kandungan MgO, ada kandungan leptosin, itu yang sifatnya antibakterial. Jadi madu manuka ini bisa digunakan untuk mengobati atau membunuh kuman juga. Bahkan di beberapa penelitian bisa sampai membunuh bakteri-bakteri yang susah dibunuh oleh antibiotik. Saya nggak overclaim, ini memang ada datanya. Jadi untuk beberapa kasus memang madu ini bisa digunakan sampai untuk ke penyembuhan luka. Oke, ada juga kandungan fenolik. Fenolik ini yang ada di dalam madu manuka, ini dia bersifat sebagai anti-inflamasi, anti peradangan, antibakterial, dan dia bisa mempercepat penyembuhan luka. Dari tadi kita ngomongin kalau madu manuka ini bagus. Lalu parameternya apa yang menentukan kalau si madu manuka ini emang bener-bener murni, emang bener-bener punya efek antibakterial? Yang paling gampang adalah millennials bisa lihat dari kemasannya ada tulisan UMF. Mungkin millennials sudah sangat familiar dengan UMF ini. Nah, UMF ini sendiri adalah suatu jaminan kalau madu manuka yang millennials beli itu sudah pasti asli dari New Zealand dan dia memiliki sifat antibakterial yang sangat baik dan sangat stabil. Nah, UMF-nya itu adalah singkatan dari Unique Manuka Factor. Oke, dan ini tidak sembarangan dikeluarkan atau kita bisa asal stem atau tembak gitu ya untuk bikin. Karena yang mengeluarkan itu ada asosiasi sendiri yang untuk bisa memastikan madu manuka yang memang millennials pegang itu memiliki efek antibakterial sesuai dengan yang millennials harapkan. Ada penelitiannya kalau misalnya madu manuka dengan UMF yang di atas 12 itu dia memiliki sifat antibakterial yang baik. Dan bahkan kalau yang sampai di atas 20 UMF-nya itu bahkan bisa sampai membantu meningkatkan bakteri-bakteri yang baik dan juga bisa sampai membunuh bakteri-bakteri yang jahat di dalam usus kita. Nah, jadi efek daripada madu manuka ini memang secara penelitian itu sudah terbukti bisa akan membantu meningkatkan kualitas daripada probiotik kita. Yang kita harapkan kalau probiotiknya itu bagus, kualitasnya bagus, maka antibodi kita, sistem imun kita juga akan naik. Yang pada akhirnya kita juga bisa berharap antibodi tersebut akan membantu kita untuk lebih susah kita terkena COVID. Nah, millennial sekarang sudah ada 4 macam madu manuka dari Comvita. Ini ada yang 5+, 10+, 15+, dan yang terakhir 20+. Oke, kita akan coba first reaction untuk madu manuka untuk yang 5+. Ini kalau bisa dilihat dia warnanya paling muda dari antara semua madunya yang 5+. Kita coba rasanya ya. Kalau dibandingin sama madu yang biasa beli di supermarket, itu sih beda banget sih. Udah nggak mungkin bisa disamain. Ini kayak bener-bener creamy. Dan rasanya tuh manisnya nggak terlalu pekat seperti kayak kita makan madu yang banyak gulanya gitu loh. Oke.
Minum dulu ya, biar netral. Oke, ini yang kedua. Ini yang 10 plus. Ini konsistensinya sih kalau bisa dilihat dari tadi semuanya sama. Sama-sama pekat semuanya. Dan madu manuka yang dari Comvita ini dia bilang kalau rasanya setiap kali produk itu belum tentu sama. Karena memang yang tadi saya udah ceritain di video, kalau memang madu manukanya ini sendiri kan tidak dilakukan rekayasa genetika apapun. Jadi dia hanya benar-benar mengekstrak sesuai dengan apa yang bisa dihasilkan oleh alam pada saat itu. Pada saat itu bunga manukanya mekarnya seberapa, dengan nektarnya seberapa banyak, nah itu semua yang akan membentuk rasa-rasa yang ada di madu manuka ini. Ini saya cobain untuk yang 10 plus ya. Kalau WMF-nya naik, beda 5, rasanya jadi jauh lebih strong. Berasa lebih manis daripada yang UMF 5. Oh, tadi saya lupa ceritain kalau yang UMF 5 itu kita bisa minum sekitar konsumsi 2-3 kali sehari. Itu takarannya setiap kali kita ambil, kita konsumsi adalah 1 sendok makan. Oke, setiap kali 1 sendok makan 2-3 kali sehari untuk yang UMF 5. Kalau untuk yang UMF 10 ini boleh 1-2 kali sehari. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Yang ketiga ini adalah yang UMF 15. Kalau dari sisi warna dia udah makin gelap. Ini menunjukkan kadar fenolik yang sudah semakin tinggi dari masing-masing UMF-nya ini. Jadi kalau UMF yang makin tinggi itu fenoliknya makin tinggi sehingga warna madunya jadi makin gelap, makin kecoklatan. Kita cobain ya. Nah, makin ke atas rasanya lebih strong, sama-sama creaminess-nya semuanya sama, cuman memang semakin dia ke level 15 ini lebih mulai berasa ada rasa yang sedikit lebih nggak cuma manis tapi ada pahit-pahitnya sedikit. Jadi kalau dari overall 3 ini yang 15 ini yang masih rasanya mulai berasa agak sedikit lebih manis tapi ada pahitnya juga. Kalau dari segi konsistensi, creaminess-nya semua sama. Dan untuk yang 15 plus ini kita boleh minum 1-2 kali sehari. Tetap 1 sendok makan. Oke, nah yang terakhir. Ini yang 20 plus. Kalau dari sisi warna ini yang paling pekat, paling coklat. Dan ini menunjukkan memang kadar fenolik dalam madu manuka yang UMF 20 plus ini yang paling banyak. Dan tadi saya cerita fenolik ini berfungsi untuk anti peradangan, antibakterial gitu, antioksidan juga gitu. Kita cobain ya untuk yang UMF 20. Ini yang rasanya paling nggak terlalu manis dibandingin semuanya. Bahkan lebih cenderung rasanya manis ke pahit, lebih pahit daripada yang si UMF 15. Dan biasanya kalau kita mau minum untuk yang 20 plus ini cukup 1 kali aja sehari. Jadi nggak usah sampai 2 kali. Jadi cukup 1 kali aja sehari. Lalu ya well, that's all first reaction yang saya bisa berikan. Kalau dari semuanya, jujur mana yang paling saya suka rasanya yang 20 plus. Karena dia nggak terlalu berasa manis, masih ada rasa pahit-pahitnya. Creaminess-nya juga sama untuk semuanya. Jadi, ya well, that's it. Ini manuka dari Comvita. Madu yang paling tinggi kadar kemurnian. Tapi kan dok, ini bukan madu yang murah ya. So, is it worth it untuk saya konsumsi sehari-hari? Well, kalau milenial sudah mengerti apa yang saya jelaskan dari awal video ini, betapa murninya madu manuka Comvita ini, baik dari sisi sumber dayanya, baik dari sisi proses
pengambilan sampai pembuatannya, ditambah lagi mereka sudah mempunyai sertifikasi yang begitu banyak yang bisa menjamin kalau madu ini adalah madu Manuka yang asli dan berkualitas. Well, Ma Millennials tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi madu Manuka Comvita ini. Karena madu Manuka Comvita bisa menjadi sebagai sumber alami untuk bisa menjaga imunitas tubuh kita dan memang sudah terbukti berkhasiat. So, thank you for watching. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, share sebanyak-banyaknya. And stay safe!